Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga pada pagi hari ini ya, hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, kita semua alhamdulillah diberi kesehatan, kesempatan masih untuk dapat bertatap muka di mata kuliah kewirausahaan ini ya, di mana jadwal mata kuliah hari ini kita membahas mengenai materi mencari peluang usaha. Jadi sebelum materi ini saya tindak lanjuti, materi mencari peluang usaha, sebelum materi ini disampaikan, sebelumnya telah saya sampaikan materi mengenai studi kelayakan. Ya, studi kelayakan. Dan sebelum saya menyampaikan materi studi kelayakan, saya sudah memberikan pemahaman tentang apa itu kewirausahaan. Jadi sebelum saya menindaklanjuti materi mencari peluang usaha, saya akan coba Henry behavior kepada Anda untuk mengingat apa yang telah saya sampaikan. Ya, semoga apa yang telah kita lalui dan saya sampaikan Anda tidak lupa. Ya, coba untuk saudara Ikhwan, apa sepengetahuanmu tentang kewirausahaan? Silakan, apa yang ada di benak pikiranmu, apa yang telah mampu kamu serap, apa yang telah sampaikan. Silakan. Apa itu kewirausahaan? Silakan. Suka-sukamu, apa idemu, apa inisiatifmu. Saya harap kamu tidak diam, harus bisa mengeluarkan pendapat. Silakan. Gimana? Oke, nanti saya panggil lagi. Gimana Agnesia tentang kewirausahaan? Menurut Agnesia, saya sudah sampaikan untuk 3 kali mata kuliah. Jadi saya ini coba rest sebelum masuk ke mata kuliah lanjutnya. Apa itu kewirausahaan menurut Agnesia? Kalau menurut saya Pak, kewirausahaan itu proses untuk menjual jasa atau barang yang kita miliki untuk mendapat nilai atau harga yang lebih tinggi. Iya, silakan aja apa yang menjadi ide kamu, apa yang teraspirasi olehmu. Jadi kita tidak kaku, belajar sesuai dengan teori aja. Apapun yang menjadi ide, gagasan, inovatif Anda, silakan eksplor, keluarkan. Ya. Kemudian untuk Yuliana H, apa pendapatmu tentang kewirausahaan? Menurut saya, kewirausahaan adalah usaha atau keberanian yang kita lakukan untuk memiliki kemampuan atau keahlian, Pak. Iya, ya. Jadi kita dalam wirausaha pertama itu harus berani, ya. Berani dalam arti kita punya pijakan, ya. Kita punya dasar, pengetahuan, kita punya dasar hukum untuk berbuat sesuatu. Ya, itulah kewirausahaan yang akan kita wajib ketahui, kita pahami. Ya. Jadi saya sebelum nanti masuk mata kuliah lanjut, saya ingin meng-cross check sampai sejauh mana serapan yang saya sampaikan kepada mahasiswa bisa respon, ya. Jadi yang kayak Iwan tadi masih agak lelet, silakan baca ulang. Gak apa-apa ya. Ini
Belajar adalah membuat kita akan jadi lebih baik. Ya, kita harus berpikir positif. Oke, untuk Siti Hajar. Nah, apa pemahamanmu tentang kewirausahaan? Silakan. Apa kamu pernah mengalami atau kamu tidak pernah tahu? Ya, keluarkan aja apa yang bisa kamu akan sampaikan. Ya. Gimana Siti Hajar? Ya, Pak. Ya, apa menurut pendapatmu tentang kewirausahaan? Kewirausahaan itu menurut saya sesuatu yang bisa mengajarkan kita untuk bisa selalu tidak putus asa dalam misalnya pada saat tidak bangga pada saat keberhasilan. Ya, ya. Kemudian Pebi Siska Sapitri, mana wajahmu? Tolong diaktifkan videonya supaya saya tahu pes Anda gimana. Ya, tolong yang lain diaktifkan videonya. Kita interaktif saja, ya, supaya kita bisa saling mengeluarkan ide, ya, inisiatif dan inovatif dalam proses pembelajaran kewirausahaan ini. Jadi saya harap kita tidak kaku, ya. Kita punya end out yang sudah bisa dibaca, cuma bagaimana kita mengembangkannya, ya. Ya, silakan Pebi. Apa sinyal ya? Nabila. Apa menurut pandanganmu tentang kewirausahaan? Iya. Oke, masih berpikir. Dian Apida. Ya, Pak. Apa menurut pemahamanmu tentang kata kewirausahaan yang telah saya sampaikan sebelumnya? Suatu usaha yang menghasilkan Menghasilkan apa? menghasilkan uang, Pak. Nah, ya. Jadi dalam kita bicara kewirausahaan ini adalah bagaimana kita punya teladan, bagaimana kita punya mental keberanian untuk melakukan sebuah usaha yang endingnya adalah menghasilkan keuntungan. Ya, baik itu keuntungan secara materi atau rupiah atau duit, ya, atau secara moral kita mempunyai kepuasan. Sebagai seorang calon terapis gigi dan mulut, ya, kita punya pengetahuan, sikap dan keterampilan di bidang keperawatan gigi. Kita punya kewenangan untuk melakukan tindakan promotif, preventif maupun kuratif. Kewenangan itu kita didukung dan dipayungi oleh dasar hukum Permenkes nomor 20 tahun 2016. Jadi kita dalam berwirausaha kita sudah punya legal standing, punya payung hukum. Nah, disinilah pentingnya Anda sudah semester 7, ya, untuk mahasiswa terapis gigi dan mulut kita belajar berwirausaha mandiri. Ya.
Jadi membaca peluang materi kita selanjutnya nanti. Apa peluang bagi kita sebagai calon terapis gigi dan mulut? Ya, mencari peluang usaha. Anda tidak lama lagi masuk semester 8. Anda membuat skripsi, selesai Anda wisuda. Ya. Anda harus sudah berpikir lebih tajam apa peluang usaha Anda. Silakan Anda menetapkan pada pikiran Anda, pada hati Anda, saya sebagai alumni terapis gigi dan mulut, mau kerja apa ya? Mau kerja di mana ya? Apa ya yang bisa saya jual? Ya. Jadi inilah pentingnya saya berbagi. Inilah kenapa saya mengampu kewirausahaan sini. Jadi dalam hal ini, saya, Anda, kita dengan background yang sama. Saya terlahir dari seorang perawat gigi. Ya, ini saya berbagi manfaat pengalaman fakta saya di lapangan. Jadi, ini background di belakang saya adalah sebuah klinik gigi mandiri saya, ya, yang sudah saya perjuangkan bina bangun saya sejak tahun 2002. Ya, di tahun 2002 saya tamat perdana sebagai ahli media kesehatan gigi. Jadi legal standing, ya, legal standing untuk seorang perawat gigi yang dianggap profesional yang diakui pemerintah itu minimal D3 keperawatan gigi. Nah, dengan legal standing perizinan, saya bisa melakukan kegiatan klinik mandiri ini di rumah. Ya. Jadi dengan dasar hukum Permenkes nomor 20 tahun 2016 saya mempunyai izin resmi melakukan kewirausahaan dalam bidang keperawatan gigi. Ya, jadi ini semoga kita bisa berbagi manfaat dalam membangun bagaimana kita melakukan kegiatan wirausaha mandiri. Kita punya pengetahuan, sikap, dan keterampilan menguasai ilmu keperawatan gigi. Ya, jadi itu kalau kita bicara memahami apa pentingnya wirausaha. Ya, semoga itu menjadi motivasi kita bersama, berjuang, bersaing. Semoga kita sukses bersama. Oke, selanjutnya kita masuk slide untuk pembelajaran mencari peluang usaha. Tolong host MC-nya ditampilkan slide-nya. Halo. 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 Agnesia. Iya, Pak. Ya, siapa yang bisa tampilkan slide-nya? Tadi si Yusri nggak bisa, katanya udah dikirim ke grup. Ada? Nggak ada?
Oke, bisa dilihat slide saya? Bisa, Pak. Ya. Oke, kita berbicara mengenai peluang usaha, ya, mencari peluang usaha, ya, kewirausahaan oleh Haji Hasio SLT MKes. Mencari peluang usaha, ya. Anda sebagai mahasiswa harus, ya, dan wajib mencari peluang usaha. Apapun usaha Anda, baik itu terkait sebagai terapis gigi dan mulut ataupun usaha-usaha yang Anda bisa lakukan, ya. Jadi langkah awal, ya, untuk mencari peluang usaha. Apa itu peluang usaha? Peluang usaha adalah sebuah satu kesempatan, ya. Sebuah satu kesempatan itu akan muncul dan terjadi pada satu peristiwa. Jadi adalah peluang usaha adalah merupakan peluang sebuah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ya. Jadi mencari peluang usaha adalah merupakan sebuah peluang usaha atau kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya, setiap orang yang ingin berusaha itu ingin mencari keuntungan. Ya, dengan prinsip ekonomi, wirausaha adalah bagaimana kita mempunyai modal sekecil-kecilnya dan untung dengan sebanyak-banyaknya, ya. Tergantung kualitas Anda sebagai terapis gigi dan mulut untuk menyikapinya, ya, dengan memanfaatkan berbagai faktor, ya, baik secara internal maupun eksternal. Jadi dalam mencari peluang usaha ini, kita harus punya ide atau gagasan, ya, menjadi kekuatan wirausaha dalam mencari peluang. Anda sebagai calon terapis gigi dan mulut, Anda harus bisa mendapatkan peluang usaha. Apa saja kemungkinan-kemungkinan yang Anda bisa dapatkan dari status Anda punya pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam membaca peluang wirausaha terapis gigi dan mulut. Jadi Anda dalam mencari peluang harus berangkat dari kedisiplinan. Kemudian adanya inisiatif dan kreatif serta jiwa inovatif yang dapat melahirkan inovasi berbagai
gagasan. Jadi Anda sebagai terapis gigi dan mulut mempunyai skill atau keahlian di bidang keperawatan gigi. Anda mempunyai pengetahuan mengenai keperawatan gigi, ya. Baik itu kewenangan Anda dapat melakukan tindakan promotif, tindakan preventif, dan tindakan kuratif. Jadi dasar kewenangan Anda sebagai calon terapis gigi dan mulut itu dengan dasar dan payung hukum sesuai dengan Permenkes nomor 20 tahun 2016. Jadi Anda dipayungi dan terlindungi oleh Permen itu. Anda dapat melakukan kegiatan wirausaha secara mandiri di mana Anda akan lakukan. Ya. Jadi Anda harus punya inisiatif. Inisiatif adalah penting dalam kewirausahaan. Karena dengan inisiatif itu adalah merupakan tindakan awal yang diambil oleh seseorang sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan. Agar dapat bangkit diperlukan niat dan tekad serta perhitungan yang matang. Ya. Jadi dalam kita mencari peluang usaha, jadi peluang usaha itu dalam kita mempunyai inisiatif rencana usaha, ya. Jadi dengan inisiatif kita mempunyai rencana usaha atau business plan. Jadi dalam rencana usaha merupakan hasil dari sebuah proses perencanaan usaha. Ya. Kemudian perencanaan usaha itu atau perencanaan bisnis susunannya tentang rangkaian kegiatan usaha yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk memperoleh keuntungan, terutama keuntungan secara finansial. Jadi bicara rencana usaha di sini terkait Anda sebagai calon terapis gigi dan mulut, Anda harus mempunyai inspirasi. Ya, inspirasi dari dalam diri Anda sendiri. Ya, Anda mempunyai inspirasi dalam diri Anda sendiri. Itu Anda harus pahami apa pengetahuan yang Anda miliki. Ya. Kemudian pengalaman individu, pengalaman Anda, apa yang telah Anda lalui. Kemudian pengalaman saat melihat orang lain menyelesaikan masalah. Itulah yang menjadi inspirasi Anda untuk mampu merencanakan, berbuat,
sesuatu. Jadi, dalam membuat rencana usaha ini, Anda harus memiliki ide dan memiliki ciri. Antara lain, 1. Mampu memenuhi dari konsumen pasar. Jadi, mampu memenuhi kebutuhan dari konsumen ini, Anda harus pahami karakter demografi atau kegiatan sosial masyarakat di mana Anda tinggal. Dan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan sesuai dengan permintaan pasar pengguna jasa tentang ilmu keperawatan gigi. Ya. Jadi Anda harus punya ide juga dalam membuat usaha, ya. Anda harus memiliki keunggulan bersaing dalam menghadapi daya saing sesama Anda. Ya. Jadi misalkan persaingan ini bahwa Anda mampu tampil berbeda pada umumnya pada bagaimana Anda menghadapi pasien atau klien Anda secara individu, keluarga, dan masyarakat. Ya. Ya, jadi Anda harus punya ide bagaimana menjalin hubungan, bagaimana menjalin komunikasi. Baik itu komunikasi secara biasa maupun komunikasi secara terapeutik, sehingga dapat membangun minat keinginan untuk pengguna jasa dan akan bisa memperoleh pelayanan dari kita sebagai seorang perawat gigi. Ya, jadi peluang usaha, kita punya kesempatan, kita punya ide itu secara internal. Jadi kita harus kuasai apa yang menjadi ilmu kita yang telah dapatkan di bangku akademik kuliah. Ya, seberapa kemampuan kita, seberapa kewenangan kita untuk melakukan perencanaan usaha ini bisa berjalan dan bisa ada yang membeli produk maupun jasa kita tentang keperawatan gigi oleh pelanggan baik secara individu, keluarga, dan masyarakat. Itu secara internal. Secara eksternal, hal yang dihadapi seorang merupakan objek untuk sebuah inspirasi bisnis. Ya, jadi itu secara internal kita bisa melihat secara eksternal, ya. Secara eksternal, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Kita semua punya permasalahan, baik secara internal maupun secara eksternal. Ya, wajar. Yang terpenting kita bisa memanage kontrol apapun yang jadi permasalahan, baik itu internal maupun eksternal. Ya, kita bisa kontrol mana yang prioritas. Kemudian kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Secara eksternal kesulitan, semua orang mempunyai kesulitan yang berbeda, bervariasi, ya, apapun tingkat kesulitannya. Yang terpenting kita harus bersemangat, berjuang, mencari jalan keluar untuk dapat melakukan usaha. Usaha apapun, khususnya usaha keperawatan gigi dan mulut. Ya.
kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk diri maupun orang lain. Ya, jadi pengaruh merencanakan usaha secara eksternal ini, semua orang butuh, banyak yang belum terpenuhi. Ya, kadang kita punya angan-angan, kita punya cita-cita, tapi untuk memenuhi keinginan kita itu kadang terkendala dari kemampuan finansial kita, uang kita, ya. Jadi di sini kita harus punya pemikiran yang baru untuk menciptakan sesuatu yang baru, ya. Jadi kita harus mempunyai ide. Bagaimana kita punya perencanaan usaha, bisa membaca peluang, bisa membaca apa yang menjadi masalah dan apa yang menjadi kebutuhan konsumen di pasar. Ya, dalam melakukan perencanaan usaha kita harus berbeda. Kita harus berbeda punya produk, ya, untuk mengatasi persaingan secara kompetitif, punya daya saing dan nilai jual di mata pelanggan atau pasien kita. Jadi kita perlu punya inovasi, ya. Jadi itu perencanaan, pengaruhnya baik secara internal maupun eksternal. Usaha yang akan dilakukan hendaknya dengan perencanaan usaha yang dibuat secara tertulis, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam mengingat sesuatu yang paling utama adalah menghindari terjadi kesalahan bertindak. Ya, jadi apapun yang kita rencanakan untuk mendokumentasi, untuk mengingatkan kita, itu sebaiknya dibuat secara tertulis, ya. Kemudian perencanaan usaha bisnis harus didesain dengan baik, termasuk langkah-langkah kegiatan yang harus dapat dilaksanakan secara baik, disiplin, dan tertib. Jadi Anda sebagai calon terapis gigi dan mulut dalam membuat perencanaan atau bisnis harus mendesain dengan baik, termasuk langkah-langkah atau kegiatan yang harus Anda dapat lakukan secara baik, disiplin, dan tertib. Ya, jadi di sini Anda sebagai terapis gigi dan mulut, ya, mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang ilmu keperawatan gigi. Ya, dalam konkretnya Anda telah melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan gigi, di mana pelayanan asuhan keperawatan gigi itu dilaksanakan secara terencana, ya, terencana pada kelompok tertentu, pada kurun waktu tertentu, dan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, dan masyarakat menjadi optimal. Ya, jadi apa yang menjadi perencanaan ini kita harus prioritaskan siapa yang menjadi target pasar kita. Langkah-langkah konkret untuk mencari peluang usaha. Ya, kita harus bisa mengidentifikasi setiap peluang yang ada sebagai hasil ide gagasan. Anda sebagai calon alumni terapis gigi dan mulut, Anda harus punya ide. Ya, ide itu didasari dengan ilmu pengetahuan yang Anda miliki dan Anda mempunyai keterampilan di bidang keperawatan gigi. Ya, jadi Anda bisa mengumpulkan semua peluang yang ada dan dipadukan dengan kriteria tentu. Silakan Anda apapun usaha Anda untuk berwirausaha.
Ya, saya di sini lebih memfokuskan kepada Anda sebagai terapis gigi dan mulut untuk dapat berusaha secara wirausaha mandiri. Karena Anda mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk dapat menjual produk dan jasa ilmu keperawatan gigi kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Ya, jadi mengadakan seleksi terhadap semua peluang disesuaikan dengan kemampuan kita dan kelayakan usaha. Anda sebagai terapis gigi dan mulut setelah jadi alumni, Anda dapat peluang bisa bekerja di puskesmas, di rumah sakit, atau mampu membuat usaha secara mandiri dengan mendirikan klinik gigi mandiri. Ya, tinggal Anda sendiri yang dapat menseleksi apa kemampuan saya dan apa yang saya yakini untuk saya bisa lakukan. Baik itu bekerja di puskesmas, baik itu bekerja di rumah sakit, atau menciptakan usaha secara mandiri. Ya, kesampingkan peluang yang tidak memenuhi kriteria Anda. Jadi Anda harus sadari atas kemampuan Anda, baik itu plus minusnya, dalam melakukan langkah-langkah konkret untuk mencari peluang usaha. Ya. Kemudian lakukan kajian terhadap setiap alternatif peluang yang memenuhi kriteria bila lebih dari satu peluang. Saya berkeyakinan optimis Anda setelah Anda melalui proses akademik dan Anda telah menjadi terapis gigi dan mulut. Satu kriteria yang menjadi target Anda, bagaimana Anda bisa menjadi ANS atau pegawai negeri sipil. Itu pasti menjadi tujuan prioritas Anda. Silakan itu Anda tindak lanjuti. Tapi satu hal, kuota untuk kesempatan menjadi ANS atau PNS pegawai negeri itu kuotanya sangat kecil. Anda harus membuat alternatif dengan keyakinan yang tinggi, dengan optimis yang baik. Anda mempunyai pengetahuan, Anda mempunyai keterampilan untuk melakukan sebuah wirausaha. Kemudian selanjutnya yaitu tentukan peluang yang paling baik. Ya, dalam menentukan peluang yang paling baik, kita harus menentukan sikap kita. Apa yang skill kita miliki? Apa kemampuan yang kita miliki? Sehingga apapun produknya, apapun jasanya, insya Allah bisa dinilai dan dihargai oleh pelanggan pasar kita. Berikan fasilitas yang memadai terhadap peluang yang baik tersebut setelah dilakukan. Jadi dalam kita merencanakan bisnis yang baik atau bisnis beretika, ya, dalam melaksanakan perencanaan bisnis khususnya klinik mandiri, kita harus mempunyai kemampuan berkomunikasi secara terapeutik, ya. Terapeutik di sini kita mempunyai komunikasi yang punya tujuan kepada pasien atau klien kita baik secara individu, keluarga, dan masyarakat, ya. Jadi kita harus ramah-tamah, empati, simpati, dan peduli. Kemudian jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk menghilangkan peluang. Jadi prinsip yang baik untuk bisnis yang beretika
terkait dengan terapi gigi dan mulut, tingkatkan kualitas komunikasi Anda dengan komunikasi terapeutik. Ya, pahami itu sehingga Anda dapat membina, membangun konsumen sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya, lugas dalam transaksi atau keraguan membawa pertikaian. Jadi dalam kita bertransaksi, ya, dalam kita berkomunikasi terapeutik, kita harus empati, kita harus simpati, sehingga menciptakan kesan positif di mata klien atau pasien kita. Ya, kemudian itu merupakan prinsip bisnis yang beretika. Ya, mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Ya, nah, kendalikan sediaan dengan sistem kecerobohan menciptakan kekacauan. Ya, ini adalah yang apa? Kemudian ya, jadi itu kita bicara mengenai peluang usaha. Oke, itu slide yang telah saya sampaikan ya mengenai peluang usaha. Jadi saya telah menyampaikan, sekarang saya kembalikan kepada mahasiswa. Apakah dalam penyampaian ini bisa diserap? Apakah ada respon? Apakah ada pertanyaan? Saya perlu masukan dari mahasiswa. Untuk Cindy Atika. Halo. Halo. Iya, Pak. Bagaimana hasil penyampaian handout peluang mencari usaha? Silakan, apa komentar Anda? Halo? Halo? Sinyal ya? Yusri Mahendra, mana wajahmu? Nadira Aprila. Nadira. Rinanda Alivia. Ini ada Yusri. Yusri. Halo. Iya, Pak. Gimana? Ada Halo, Pak. komentar, ada pertanyaan tentang mata kuliah slide yang saya sampaikan terkait kita bicara mengenai mencari peluang usaha. Silakan. Sejauh ini pas, Pak. Gimana? Sejauh ini pas, Pak. Sejauh ini pas. Nggak ada pertanyaan, saran, atau masukan? Gimana? Enggak, Pak. Pas, Pak. Saya, kalau kamu nggak bertanya, saya yang bertanya. Ya, gimana kiatmu membaca peluang terkait posisi Anda di semester 7 ini dan tidak lama lagi Anda sebagai calon terapis gigi dan mulut?
Apa peluang yang ada dalam benak pikiran Anda? Silakan. Gimana Yusri? Apa yang ada benak pikiranmu terkait peluang usaha untuk hari ini dan pemikiran untuk selanjutnya? Peluang untuk membuka usaha seperti itu, Pak ya? Silakan menurut aspirasimu. Saya tadi bicara mengenai mencari peluang usaha. Terkait Anda di semester 7, nggak lama lagi Anda akan diwisuda dengan gelar terapis gigi dan mulut. Udah ada pikiranmu mengarah, saya mau usaha apa? Saya mau kerja apa dan di mana? Atau belum terpikirkan untuk mencari peluang itu? Atau saya mau jadi PNS saja Pak, yang enak Pak? Silakan. Gimana? Masih pas? Belum bisa berkomentar? Halo? Yusri? Untuk Jennifer. Jennifer? Mana wajahmu Jennifer? Iya, Pak. Nah, saya telah menyampaikan tadi out terkait mencari peluang usaha. Ada dari responsif Anda saya menyampaikan materi ini, baik pertanyaan, saran, atau apa saja terkait dengan mencari peluang usaha. Belum ada, Pak. Nah, kalau belum ada, saya akan bertanya kepada Jennifer. Jennifer sekarang sudah di semester 7. Semester 8 selesai. Sudah ada angan dan pikiran. Apa yang bisa akan Anda lakukan? Apa usaha yang akan Anda lakukan setelah Anda sebagai terapis gigi dan mulut? Ada, Pak. Nah, itu apa peluang itu? Kan saya di Kerinci. Nah, Mungkin kalau surat izin prakteknya mudah, mungkin saya akan buka praktek. Kalau agak sulit, mungkin saya akan berusaha berpeluang di klinik dokter gigi dulu, Pak. ulang sekali lagi supaya lebih jelas. Saya kan di Kerinci. Kalau Ya. di Kerinci kan yang ada praktek itu, praktek gigi kan cuma ada di kota. Ya. Saya kan bukan di kota, di kabupatennya, Pak. Ya. Saya kayaknya akan berpeluang kalau mudah surat izin prakteknya, saya akan buka praktek. Kalau seandainya agak susah, mungkin belum ada peluangnya setahun atau 2 tahun ini, mungkin saya akan kerja di klinik yang ada di kota dulu, Pak. Ya. Ya, silakan apapun peluang Jennifer, ya. Yang penting kita sudah punya mindset, kita sudah punya konsep. Bisa Anda setelah tamat terapi gigi dan mulut, ya, apapun peluang itu, baik itu bekerja di puskesmas, di rumah sakit, ikut praktek dokter, ataupun ingin melakukan usaha klinik secara mandiri. Yang penting kita harus tidak diam. Kita harus berbuat, kita akan selalu mengasah ilmu kita yang kita dapatkan baik secara teori akademik, praktek maupun pengalaman di lapangan. Ya, baik itu dari senioritas perawat gigi, baik itu dari dokter gigi siapapun yang kita jadi asistensi. Jadi itulah merupakan basis pijakan kita untuk melangkah persiapan menjadi lebih mandiri. Ya, ikuti perjalanan yang ada. Yakini kita bahwa sukses itu butuh
perjuangan dan pengorbanan. Ya. Oke, Jennifer. Saya Ya, Pak. hargai semangat Anda dalam membaca peluang. Ya, prioritaskan mana yang memungkinkan. Yang penting Anda optimis bisa membaca peluang yang ada. Dikondisikan. Ya. Semoga belajar wirausaha ini kemanfaatan kedepannya kepada mahasiswa. Oke, untuk selanjutnya Inelda Japri. Inelda. Ya, Pak. Di mana kamu posisi domisili Imelda? Di Muaro Jambi, Pak. Muaro Jambi. Inelda, mana wajahmu? Gimana respon tanggapmu bicara peluang usaha? Mencari peluang usaha. Anda sudah di semester 7, semester 8 Anda akan wisuda. Sudah tertanam di benak Anda, apa sih peluang usaha saya? Di mana saya bisa berusaha? Ada yang membeli usaha saya? Nah, gimana? Menurut hati dan pikiranmu setelah kamu belajar, ini masuk ke 7 semester, tentang peluang usaha. Silakan. Kalau saya ingin bekerja dulu, Pak, Ya, di klinik dokter untuk mencari pengalaman. ya, Lalu nanti baru saya mau buka praktek kalau misalnya kondisi memungkinkan. ya. Jadi apapun liku-liku perjuangan Anda harus menggali pengalaman dengan siapa saja, ya, untuk menjadi pijakan Anda untuk yang lebih baik ke depannya, ya. Silakan Anda menggali ilmu teori, ilmu praktek di mana dan kapan saja. Yang penting kita harus berpikir optimis, ya. Apapun yang kita lakukan dengan niatan ikhlas, ya, dengan kita berpikir positif dengan siapa saja, insya Allah kemudahan menyertai Inelda. Ya, Inelda. Iya, Pak. Jadi tetap bersemangat berjuang, belajar sambil membaca peluang. Kita harus produktif, kita harus punya ide, dan kita harus selalu berinovasi. Jalani selagi ada peluang dan kesempatan. Semoga Anda akan lebih baik hari ini dan ke depan. Ya, sebagai terapis gigi dan mulut. Oke. Yuliana, gimana? Bicara mengenai peluang untuk usaha. Saya mencari peluang untuk bekerja dulu, Pak, seperti di rumah sakit atau di puskesmas. Kemudian, insya Allah kalau ada rezeki saya mau menyambung S2, Pak. Setelah itu baru saya kalau ada rezeki buka praktek, Pak. Amin. Ya, Inelda domisilinya di mana? Yuliana. Tinggal di mana kamu? Di Muaro Jambi juga, Pak. Muaro Jambi juga, Pak. Ya. Jadi kiat kamu untuk meningkatkan kualitas SDM-mu ya secara berjenjang ke S2 itu luar biasa. Jadi dengan jenjang yang ada, pengetahuan yang ada, itu akan membuat kualitas SDM Anda akan lebih baik untuk membuat suatu perencanaan usaha. Ya, itu adalah satu yang harus selagi kamu mampu berjuang untuk menggali jenjang pendidikan, lanjutkan. Ya, silakan kamu ke jenjang yang lebih tinggi dan semoga
menjadi inisiatif konsep kamu membaca peluang itu akan lebih bernilai. Ya, jadi kamu mantapkan SDM-mu walaupun untuk membuka klinik mandiri dengan persyaratan minimal D3, tapi kalau Anda mempunyai pola-pola mindset S2, Anda akan cantik melakukan manajemen teknisnya. Anda akan kuasai dari berbagai sumber, bagaimana menghadapi karakter, bagaimana prosedur pelayanan. Ya, semoga Anda akan lebih kaya dengan pengetahuan dan Anda akan lebih kaya dengan ilmu-ilmu praktek yang mendukung usaha Anda. Ya, semoga Ya, Pak. cita-cita kelanjutan Anda dapat dilalui dengan yang baik dan yang terbaik. Ya, Amin. sukses untuk Yuliana. Ya, Amin, Pak. Terima kasih, Pak. iya, ya. Nah, kemudian untuk ini siapa nih? Lica Mariani. Lica Mariani. Iya, Pak. Nah, gimana komen tentang peluang usaha menurut Anda dan diri Anda? Apakah udah pikiran Anda membaca peluang di semester 7 ini? Anda mau kemana? Anda mau jadi apa? Apa yang Anda bisa lakukan? Belum terpikirkan. Apa, Pak? Bagaimana Anda membaca peluang usaha? Anda sekarang di posisi semester 7. Sudah punya bayangan rencana enggak Anda untuk membuat atau melakukan usaha setelah jadi terapis gigi dan mulut? Untuk ini saya pikir untuk membuka praktek mandiri saya membutuhkan biaya untuk membeli alatnya, biayanya cukup besar. Jadi untuk saat ini saya ingin untuk praktek dokter gigi ada di tempat saya. Kamu tinggal di mana? Rica tinggal di mana? Kerinci, Pak. Oh, Kerinci ya. Ya, oke. Jadi pada prinsipnya untuk semua Anda mahasiswa terapis gigi dan mulut ya, di semester 7 ini saya sudah menyampaikan tentang mata kuliah kewirausahaan terkait mencari peluang usaha. Ya, jadi apapun kiat Anda, apapun tekad Anda, baik itu yang ingin meningkatkan ke jenjang yang lebih tinggi, maupun yang ingin bekerja di puskesmas, di rumah sakit, atau sebagai asistensi dokter, ya, itu adalah sebuah perjuangan untuk Anda mempunyai bukti jam terbang, menambah ilmu baik teori dan praktek, ya. Semoga dengan apapun yang Anda akan tempuh dan lalui, apapun ragamnya, itu akan membuat Anda lebih matang dan mantap dalam memantapkan ilmu terapis gigi dan mulut yang Anda geluti dan cintai, ya. Apapun jenjang pendidikan Anda, baik itu D3, D4, dan S2. Dengan semakin meningkatnya jenjang kualifikasi akademik Anda, semoga Anda lebih tahu dan memahami arti sebuah kewirausahaan. Ya, jadi Anda mempunyai skill, pengetahuan, sikap dan keterampilan, ilmu keperawatan gigi dan mulut, dan Anda mempunyai legalitas standing untuk melakukan wirausaha klinik secara mandiri, ya. Jadi semoga kuliah kita pagi dan siang ini
dapat memberi motivasi, ya, bisa mendapatkan ide-ide maupun pengalaman maupun akan apa yang akan kita lalui. Jadi kita harus semangat selalu, ya, menimba ilmu di akademik maupun luar akademik untuk supaya semakin kita kaya ilmu, apapun tindakan kita bisa menjadi lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, mungkin ini yang kita sampaikan pada pertemuan kelima ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan interaksi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa terkait mata kuliah kewirausahaan, dari pertemuan awal memahami kewirausahaan, kemudian bagaimana kita melakukan pengkajian atau survei, ya, dan yang terakhir ini kita membaca peluang. Jadi semoga pembelajaran pada hari ini, ya, yang merupakan pertemuan yang kelima tanggal 31 Agustus 2021 memberikan manfaat kita bersama. Ya, saya sebagai pengampu mata kuliah, sebagai fasilitator dan membagi apa ilmu kepada mahasiswa-mahasiswi. Karena kita adalah lahir dari background yang sama, yaitu sebagai perawat. Semoga semangat kewirausahaan Anda bisa lebih ditingkatkan. Ya, saya secara praktek telah membuka praktek ini sejak tahun 2002 hingga kini. Berkat wirausaha mandiri, membuka klinik gigi mandiri ini, alhamdulillah saya diberi manfaat secara materi, moral maupun sosial. Alhamdulillah saya sangat beruntung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya pertemuan kuliah pagi siang ini saya cukupi sampai di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, selamat beristirahat. Ya, terima kasih. Saya telah menyampaikan rekaman proses pembelajaran perkuliahan kewirausahaan sesuai dengan RPS, yaitu berupa video rekaman Pendicam dalam waktu 1 jam 4 menit 45 detik. Assalamualaikum.